A few moments later. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba menyembuhkan penyakit dengan tumbuh-tumbuhan dan bahan alami. Inilah awal mula ilmu farmasi. Di Mesir kuno ditemukan dokumen bernama Papyrus Ebers yang berisi ratusan resep obat dari madu, bawang putih sampai lumpur Sungai Nil. Di Tiongkok, tokoh legendaris Sinong menguji berbagai tanaman obat dan menulis buku Sinong Bencawuzing. Di India, sistem Ayurveda sudah mengenal ratusan tanaman obat, sementara di Mesopotamia, bangsa Sumeria menulis resep di tablet tanah liat. Masuk ke zaman Yunani dan Romawi, ilmu pengobatan makin berkembang. Hippocrates memperkenalkan konsep bahwa penyakit harus diobati menggunakan ilmu bukan tahayul. Lalu Dioscorides menulis buku terkenal yaitu judulnya De Materia Medica yang menjadi pedoman pengobatan selama kurang lebih dari 1000 tahun. Di Romawi, Galen membuat metode peracikan obat yang sistematis dan dari situlah muncul istilah obat galenik dan mulai dibedakan peran antara dokter dan peracik obat yang nantinya disebut apoteker. Saat Eropa mengalami masa kegelapan, dunia Islam justru mengalami masa kejayaan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang ilmu farmasi. Apoteker pertama kali di dunia berdiri di Baghdad pada tahun 754 Masehi. Tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina menulis karya besar yang menjadi rujukan pada ratusan tahun ke depan. Ibnu Sina bahkan menyusun farmakop, yaitu daftar resmi obat-obatan. Mereka juga memulai membahas dosis, efek samping, dan standar kebersihan dalam membuat obat-obatan. Konsep farmasi modern mulai terbentuk pada tahun ini atau pada era ini. Di abad ke-16 hingga ke-18, ilmu kimia mulai masuk ke dunia farmasi. Para ilmuwan mulai memisahkan zat aktif dari tumbuhan. Contohnya, morfina diekstrak dari opium dan kinin dari kulit pohon kina yang dulu dipakai untuk mengobati malaria. Teknologi seperti destilasi dan pemurnian membuat obat menjadi lebih efektif dan higienis. Farmasi mulai berdiri sebagai ilmu tersendiri yang diajarkan universitas dan bukan hanya sekadar keterampilan warisan dari generasi ke generasi. Abad ke-19 jadi masa penting farmasi masuk ke dunia industri. Obat-obatan mulai diproduksi secara massal di pabrik. Dan pada tahun 1897, perusahaan Bayer berhasil membuat aspirin yang sampai sekarang dikenal sebagai obat pereda nyeri yang paling terkenal. Tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik pertama yang menyelamatkan jutaan nyawa dari infeksi bakteri. Ilmu farmasi semakin ilmiah, terukur, terbuka, dan untuk riset lanjutan di berbagai negara. Memasuki abad ke-20, farmasi berkembang sangat cepat. Berbagai penemuan muncul seperti vaksin, insulin untuk diabetes, pil KB, obat kanker, dan obat HIV. Teknologi bioteknologi, sintesis kimia, dan rekayasa genetika membuka jalan bagi obat-obat baru yang lebih spesifik dan efektif. Kini, farmasi tak hanya
mencangkup obat penyakit, tetapi juga suplemen, kosmetik, nutrisi, bahkan terapi berbasis DNA dan sel punca. Pengobatan tradisional seperti jahe sudah dilakukan atau digunakan sejak zaman dahulu. Apotek modern, kini kita punya BPOM sebagai mengawasi obat dan makanan. Industri farmasi juga sudah mulai meningkat di kancah nasional. Apalagi sejak adanya pandemi kemarin, yaitu COVID, itu menyadarkan kita akan pentingnya kemandirian obat. Jadi, dari akar-akaran zaman kuno sampai tablet yang masa kini, farmasi selalu berkembang bersama manusia. Farmasi ini bukan hanya mencabut bahan, tapi soal riset, inovasi, dan harapan. Ilmu ini terus berkembang untuk menghadapi penyakit baru, memperpanjang umur manusia, dan meningkatkan kualitas hidup. Mungkin saja salah satu dari kita akan menjadi bagian dari farmasi yang membawa perubahan besar bagi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.